Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Fitri Handayani. Kali ini saya akan menarasikan tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah. Terbukti dengan adanya peninggalan-peninggalan pada zaman kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Dan sumber-sumber terpercaya yang menceritakan tentang sejarah dan kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Nah, hari ini saya akan menarasikan salah satu kerajaan tertua yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Pasti kerajaan yang satu ini sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman dan kita semua ya. Ya, langsung saja saya akan membahas dan menarasikannya. Selamat menyimak dan mendengar. Sejarah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang tertua dan merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India. Meskipun letak Kerajaan Kutai sendiri tidak terletak di jalur perdagangan Nusantara. Dari hubungan perdagangan dengan India inilah diketahui awal penyebaran pengaruh Hindu. Salah satu bukti bahwa Kerajaan Kutai memiliki hubungan perdagangan dengan India adalah ditemukannya prasasti Yupa. Melalui penemuan prasasti tersebut, sejarawan menyimpulkan bahwa Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Prasasti Yupa adalah monumen batu yang memuat tulisan dengan bahasa Sanskerta. Yupa adalah prasasti pertama yang pernah dibuat oleh Kerajaan Kutai, sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Prasasti Yupa berbentuk tiang batu yang berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang dipersembahkan untuk para dewa. Dari 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan, 4 diantaranya ditemukan pada tahun 1879, sedangkan 3 lainnya pada tahun 1940. Prasasti Yupa ditulis dengan menggunakan huruf Palawah dengan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta sendiri diketahui sebagai bahasa klasik India yang merupakan sebuah bahasa liturgis atau bahasa suci atau sakral. Dan Jainisme, bahasa Sanskerta. Jainisme berasal dari kata Jaina yang berarti agama penakluk. Salah satu Yupa menyatakan bahwa Maharaja Kudungga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra. Yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Mulawarman merupakan raja termasyhur Kerajaan Kutai yang pernah menyedekahkan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Untuk memperingati hal itu, para Brahmana mencatat dalam prasasti. Isi prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan salah satu dari kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Berikut isi dari ke-7 Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. 1. Muara Kaman 1, yang berisikan bahwa prasasti Muara Kaman 1 bercerita mengenai silsilah Raja Mulawarman. Disebutkan bahwa Sri Maharaja Kudungga berputra Aswawarman yang memiliki 3 orang anak. Yang terkemuka di antara ketiganya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan pula bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahusuara Nakam, emas yang sangat banyak. Sebagai tanda peringatan selamatan tersebut, Tugu Batu atau Yupa ini didirikan oleh para Brahmana atau golongan kaya atau cendekiawan. Muara Kaman 2. Pada prasasti ini terpahat 18 barisan tulisan. Berikut prasasti ini menyebutkan Sri Mulawarman sebagai raja mulia dan terkemuka yang telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sebagai tanda kebajikan sang raja, para Brahmana membuat tugu peringatan Yupa ini. Muara Kaman 3 yang berisi menyebutkan tentang kebaikan, budi, dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia yang diwujudkan dengan sedekah yang banyak sekali. Berhubung dengan kebaikan itulah maka para Brahmana mendirikan Tugu Yupa ini sebagai tanda peringatan. Muara Kaman 4
Yuva ini ditulis sebagai peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman berupa segunung minyak kental dan lampu dengan malai bunga. Muarakaman 6. Prasasti ini dimulai dengan seruan "Selamat pagi Sri Maharaja Mulawarman" yang termasyhur yang telah memberikan persembahan kepada para brahmana berupa air, keju, dan minyak wijen, demikian pula 11 ekor sapi jantan. Muarakaman 7. Pada prasasti ini, tadi muarakaman yang 6, ini baru yang ke-7. Muarakaman 7 pada prasasti ini berisi tentang Sri Maharaja Mulawarman yang terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya seperti Raja Yudhistira. Disebutkan pula adanya penyelenggaraan upacara-upacara lainnya. Letak kerajaan Kutai. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Muarakaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam merupakan sungai yang berukuran cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara Sungai Mahakam dan anak-anak sungai diperkirakan merupakan letak Muarakaman di masa lampau. Sungai Mahakam dengan ukuran yang cukup besar memungkinkan untuk dilayari dari pantai hingga masuk ke Muarakaman, maka dari itu bisa diperkirakan menjadi jalur perdagangan yang strategis. Pendiri Kerajaan Kutai. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga yang kemudian dikenal dengan gelar Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Menurut sejarah, Kudungga merupakan seorang pembesar dari Kerajaan Champah yang terletak di Kamboja. Pada masa pemerintahan Kudungga, belum ada sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis. Setelah masa pemerintahan Kudungga, pemerintahan Kerajaan Kutai dilanjutkan oleh anak Kudungga yang bernama Aswawarman. Aswawarman merupakan seorang raja yang pandai mengatur sistem pemerintahan sehingga diberi gelar Wangsakerta yang berarti pembentuk keluarga raja. Selain itu, Aswawarman juga diketahui sebagai Raja Kutai pertama yang menganut agama Hindu. Sebab Kudungga belum menganut agama Hindu dan pada masa pemerintahannya diyakini hanya berperan sebagai kepala suku. Setelah masa pemerintahan Aswawarman selesai, pemerintah Kerajaan Kutai kemudian dilanjutkan oleh anak sulungnya yang bernama Mulawarman. Mulawarman dikenal sebagai Raja Kutai yang membawa kerajaan tersebut pada masa kejayaannya. Bahkan beberapa sejarah menganggap bahwa Mulawarman adalah pendiri Kerajaan Kutai karena ia mampu membawa stabilitas pada kerajaan tersebut. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan atau zaman keemasan Kerajaan Kutai terjadi dalam masa pemerintahan Mulawarman. Kehidupan ekonomi dalam masa pemerintahan Mulawarman berkembang sangat pesat yang dapat dilihat dari aktivitas perekonomiannya. Dalam salah satu prasasti peninggalan Kerajaan Kutai dikatakan bahwa Mulawarman telah banyak menyelenggarakan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Kemajuan perekonomiannya tidak berhenti hanya sampai di situ, bahkan diperkirakan Kerajaan Kutai telah menjalin hubungan perdagangan internasional yang cukup besar. Para saudagar yang melewati jalur perdagangan internasional diperkirakan kerap singgah terlebih dahulu di Kerajaan Kutai. Inilah salah satu alasan mengapa Kerajaan Kutai mengalami kemajuan perekonomian yang sangat pesat hingga mencapai masa kejayaannya. Tidak hanya itu, kejayaan itu juga terlihat adanya golongan terdidik yang terdiri dari kasta ksatria, kasta yang bertugas menjalankan pemerintahan, dan brahmana, kaum cendekiawan. Golongan tersebut diperkirakan telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu di wilayah Asia Tenggara. Kehidupan Kerajaan Kutai. Salah satu faktor yang memajukan Kerajaan Kutai adalah lokasi geografisnya, yang strategis meskipun tidak terletak di jalur perdagangan internasional. Kerajaan Kutai terletak pada lokasi geografis yang mudah diakses melalui jalur maritim dan memiliki lahan yang subur karena letaknya berada di Sungai Mahakam. Kehidupan sosial. Kerajaan Kutai terdiri dari golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara Pallawa untuk penulisannya. Namun golongan yang mampu menguasai dua hal tersebut hanyalah para brahmana dan ksatria, yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa Kerajaan Kutai menggunakan sistem sosial berdasarkan kasta sebagai penggolongan masyarakatnya. Masyarakat Kutai sendiri diketahui menjunjung tinggi kepercayaan asli leluhurnya, yakni berdasarkan agama Hindu Siwa dan para brahmana. Kehidupan politik.
Dalam sejarah kerajaan Kutai, Mula Warman merupakan raja yang paling disegani dan sosoknya yang bijaksana dan murah hati. Bahkan Kudungga yang diketahui sebagai leluhurnya bisa dikatakan bukanlah seorang raja karena dianggap terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas hanya pada keluarganya saja. Berbeda dengan Mula Warman yang mampu menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain dalam kerajaan. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mula Warman tertulis dalam salah satu yupah yang menyebutkan Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Kehidupan ekonomi. Berkat letaknya yang berada di pinggiran Sungai Mahakam, aktivitas utama dari kerajaan Kutai adalah kegiatan pertanian, melakukan perdagangan internasional. Dalam salah satu yupah peninggalan kerajaan Kutai disebutkan bahwa Mula Warman sempat memberikan hadiah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Dengan demikian, pada abad ke-5, kerajaan Kutai memiliki peternakan yang sangat maju. Runtuhnya kerajaan Kutai. Kondisi kerajaan Kutai setelah masa pemerintahan Mula Warman tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Karena Kutai kemudian runtuh setelah berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir kerajaan Kutai tewas di tangan Pangeran Sinum Panji Mendava dari Kesultanan Kutai. Setelah penaklukan tersebut, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah kendala Kesultanan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti, yupa yang berisikan tulisan dengan aksara Palawa dan dalam bahasa Sanskerta. Yupa adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada permukaan tiang batu tersebut terukir prasasti kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa sendiri memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai prasasti, tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan, dan lambang kebesaran raja. Prasasti yang juga kerap disebut sebagai prasasti Mula Warman tersebut berisi tentang kisah Kudungga, Aswawarman, dan Mula Warman. Berikut keterangan isi 7 yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli. 1. Sebagian besar berisi tentang silsilah raja yang memerintahkan kerajaan Kutai. 2. Letak geografis kerajaan Kutai yang berada di hilir Sungai Mahakam, yakni Muara Kaman. 3. Agama Hindu mulai menyebar pada masa pemerintahan Aswawarman. 4. Aswawarman disebut sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai dan menyandang gelar Wangsekerta. 5. Wilayah kerajaan Kutai mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. 6. Menggambarkan kondisi kehidupan ekonomi kerajaan Kutai yang sejahtera dan aman. 7. Menceritakan kebaikan Raja Mula Warman yang menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Silsilah atau raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai. 1. Maharaja Kudungga Anumerta Dewa Warman, Maharaja Aswawarman, Maharaja Mula Warman, Maharaja Marawijaya Warman, Maharaja Gajayana Warman, Maharaja Tungga Warman, Maharaja Jayanaga Warman, Maharaja Nalang Singa Warman, Maharaja Gadingga Warman Dewa, Maharaja Indra Warman Dewa, Maharaja Sangga Warman Dewa, Maharaja Chandra Warman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijaya Warman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mualia Putra, Maharaja Nala Pandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Jadi, kalau diulas balik dari sejarah kerajaan Kutai ini, raja yang paling ingat dan paling dicatat dalam sejarah selama kerajaan Kutai berdiri hanya ada 3 raja, yaitu Raja Kudungga yang merupakan raja pertama dan pendiri kerajaan Kutai, Raja Aswawarman, raja kedua setelah Kudungga dan Mula Warman, raja ketiga setelah Aswawarman dan membawa kerajaan Kutai pada masa keemasan atau masa kejayaan, yaitu Raja Mula Warman. Bahkan sampai diabadikan oleh para Brahmana dalam prasasti untuk mengenang mereka berupa tugu yupa. Itulah tadi ulasan sejarah tentang kerajaan Kutai, mulai dari sejarah, isi prasasti, yupa, silsilah atau raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, masa kejayaan, kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, dan runtuhnya kerajaan Kutai, dan yang terakhir itu peninggalan-peninggalan kerajaan Kutai. Semoga ulasan sejarah ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi yang masih menempuh jenjang pendidikan.
Saya masih ingat kalau mata pelajaran sejarah ini pernah saya dapatkan di bangku kelas 1 SMP atau kelas 7. Buat teman-teman atau adik-adik yang masih duduk di bangku SMP, apakah kalian masih menemui mata pelajaran sejarah ini? Atau mungkin sejarah ini adalah mata pelajaran yang paling membosankan, sehingga setiap jam pelajaran sejarah kalian memilih untuk duduk di belakang atau paling sudut dan tertidur? Atau mata pelajaran sejarah ini adalah yang paling menarik dan paling disenangi? Silakan komen di bawah pendapat kalian. Sampai ketemu lagi di ulasan-ulasan sejarah berikutnya. Jika kalian suka, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau saya sudah mengupload video-video terbaru. Saya tidak sabar ingin selalu menyapa kalian dengan video-video terbaruku. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.